Untuk bisa bergerak, manusia memerlukan 3 organ berikut, yaitu tulang, sendi, dan otot. Dan ketiga organ tersebut termasuk dalam sistem gerak manusia. Tapi, kenapa kita memerlukan 3 organ tersebut untuk bisa bergerak? Untuk bisa menjawabnya, kita harus mengetahui peran dari masing-masing organ tersebut, mulai dari peran tulang. Seperti yang kita tahu, kita semua tersusun atas tulang belulang, mulai dari ujung kepala hingga ke ujung jari kaki kita. Tulang memiliki struktur yang padat, sehingga memiliki peran sebagai penopang berat tubuh. Peran ini sangat penting, karena jika tidak ada tulang, maka tubuh tidak kuasa untuk menahan berat organnya sendiri, dan jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Nah, tulang-tulang ini nantinya akan disambungkan satu dengan yang lainnya menggunakan sendi, sehingga sendi memiliki peran sebagai pengikat agar tulang itu tetap tersambung ketika nantinya akan bergerak. Namun kedua organ barusan belum bisa menggerakkan apa-apa, bahkan mereka pun tidak bisa menggerakkan organ mereka sendiri, sehingga kita memerlukan organ penting lainnya dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang disebut sebagai otot. Ini adalah otot. Seperti yang kita tahu, otot bekerja dengan 2 cara, kontraksi dan relaksasi. Kontraksi adalah keadaan di mana otot menarik semua bagian sisi sampingnya ke bagian tengah, sehingga memendekkan lebar dari si otot tersebut. Sedangkan relaksasi adalah keadaan di mana otot melepaskan semua tarikan kontraksi tadi, sehingga otot akan melar kembali dan memanjang seperti keadaan semula. Setiap otot akan menghubungkan 2 tulang atau lebih. Sebagai contoh, kita akan menggunakan otot lengan. Pada otot lengan ini ada yang disebut sebagai otot bisep, di mana salah satu ujung ototnya akan ditempel pada ujung tulang skapula dan yang lainnya akan ditempel pada tulang radius. Nah, ketika otot akan berkontraksi, seperti yang kita tahu, nantinya dia akan menarik semua sisi sampingnya ke bagian tengah, kan? Termasuk juga ujung otot yang menempel pada kedua tulang tadi. Otot juga akan menarik secara tidak langsung kedua tulang tersebut. Tapi meskipun sama-sama ditarik, tidak semua tulang mengalami pergerakan, melainkan hanya satu bagian tulang saja, sedangkan salah satu tulang yang lainnya akan digunakan sebagai tumpuan dan tidak bergerak. Inilah sebabnya kenapa otot harus melekat pada 2 tulang atau lebih, karena salah satunya pasti akan digunakan sebagai tumpuan untuk menarik ujung tulang yang lainnya. Bagian ujung otot yang tidak bergerak ini disebut sebagai origo, sedangkan bagian ujung otot yang bergerak itu disebut sebagai insersio. Cara kerja ini mirip layaknya eskavator, di mana ujung piston yang ini sebagai origonya karena tidak bergerak, dan ujung piston yang ini sebagai insersionya karena dia mengalami pergerakan. Ngerti kan? Nah, mekanisme gerak ini juga berlaku pada bagian-bagian tubuh yang lainnya, misal jari, kaki, kepala, pokoknya semua hal yang bisa kita gerakan. Nah, jika mekanisme ini berfungsi dengan sangat baik, maka nantinya kita bisa menggerakkan tubuh kita sesuka hati kita. Tapi Bang, kenapa orang binaragawan ototnya bisa gede-gede? Oke, sebelum kita menjawab hal itu, kita harus tahu terlebih dahulu kenapa organ otot bisa memendek dan memanjang ketika berkontraksi ataupun relaksasi. Untuk itu, kita akan coba membelah dulu otot ini.